Oi, cuy, gimana pendapat lo sama thumbnail ini? Hehehe, thumbnail yang sangat memancing keributan ya kan? Dan ya mungkin nanti player yang ribut bukan cuma player solo sama player yang mainnya mabar. Karena ya udah beda konsep cuy. Karena kalau player solo yang ribut sama player mabar kan gegara mau buktiin mana yang lebih susah. Yang player solo mau nunjukin kalau main solo tuh berat gegara timnya. Dan player mabar mau buktiin yang berat pas mabar itu musuhnya. Nah, tapi kalau buat kasus hero power versus hero meta, yang user hero power mereka bilang kalau hero mereka lebih bagus karena sering nge-spam hero-nya. Dan yang hero meta bilang hero mereka lebih bagus, fleksibel, dan lagi meta ya kan. Dan banyak juga pro player yang make. Dan lu termasuk yang mana cuy? Yang hero power atau hero meta? Coba lu tulis di komen ya. Terus kalau lu lebih milih yang mana bang? Hero power atau hero meta? Kalau gue lebih ke hero power sih cuy. Dan ya sabar dulu, jangan lu langsung komen. Alah, yaping lu bang, lu aja yang lu youtuber tersembunyi sok keras. Sabar cuy, nanti gue kasih tahu dulu alasannya. Karena ya sebenarnya baik itu hero power sama hero meta punya kelebihannya masing-masing cuy. Dan di sini gue bakal nyebutin kelebihan sama kekurangan masing-masingnya cuy. Dan gue bakal bahas dulu buat yang hero power cuy. Dan nggak usah kebanyakan yaping, langsung aja kelebihan yang nomor satu hero power cuy. Yang pertama, bikin nyaman dan lebih pede. Karena ya gegara sering pakai satu hero, lu paham lah luar dalam hero itu. Udah paham damage hero yang lu pakai semana, kuat adu gebuk kapan, paham hero apa aja yang bisa lu counter sama hero yang bisa nge-counter lu. Paham item yang cocok buat hero lu buat kondisi-kondisi tertentu. Udah paham lah pokoknya. Dan ini jadinya ngebuat rasa kepercayaan diri lu buat menang naik cuy. Bahkan ketika kondisi udah kalah banget, lu tetap gak mau nyerah dan terus berjuang. Karena ya lu juga harus jaga win rate hero lu. Dan gue pun pas make hero power gue kebanyakan menang. Tapi kalau kalah biasanya gak jelek-jelek amat lah ratingnya. Dan kalau ratingnya jelek ya berarti gue lagi jualan. Hehehe. Dan lanjut kelebihan yang kedua. Yang kedua, paham trik hero-hero yang lu pakai. Dan trik-trik ini bisa lu dapetin ketika lu udah spam banyak match hero yang lu pakai. Karena ya semakin lama lu main pakai satu hero, pasti adalah momen lu sadar sama power hero yang bisa lu lebih tingkatin. Entah itu dari segi farming atau yang lain. Kayak contoh, karena hero power gue itu Liu Bei sama Sirus, dan karena gue udah lama pakai ini hero, gue jadi bisa lebih cepat buat farming. Kayak semisal gue pakai Liu Bei, gue langsung start pakai skill 1 di detik 25. Karena biar skill satunya lebih cepat buat bisa dipakai lagi. Terus lagi pas gue pakai Sirus, gue manfaatin pasifnya nih hero. Yaitu ketika target yang gue serang gerak, dia bakal kena damage. Jadi ketika gue ngebuff, gue selalu buat jungle yang gue serang itu gerak cuy. Nah sekarang lanjut ke yang nomor 3. Bisa buat ngagetin musuh. Karena ya semisal hero power lu tuh hero yang jarang muncul, tapi ketika lu berhasil maksimalin hero-nya dan bantai-bantai, musuh pasti kaget cuy. Dan nggak bakal nyangka kalau bisa sengeri itu hero yang lu pakai. Mungkin kalau mereka dibantai sama hero meta kayak modelan Auguran sama Luna, mereka bakalan ya udah sih emang ngeri hero-nya. Kayak dulu gue pernah juga cuy dibantai sama user Sirus yang jago banget. Dan baru sadar ternyata Sirus bisa sengeri itu. Makanya gue spam hero-nya. Dan ya ternyata emang ngeri banget cuy. Nah itu tadi kelebihannya hero power cuy. Sekarang gue bakal bahas kekurangannya. Langsung aja kekurangan yang pertama. Butuh waktu. Karena ya sesuai pengalaman gue. Dulu gue tuh pas nyoba Liu Bei sama Sirus gue mikir. Apa anda nih hero gak ada damage darah tipis lagi. Tapi setelah gue tetap nge-spam 2 hero itu, gue jadi tahu potensi 2 hero itu cuy. Dan ini juga ngebuat orang-orang yang nyoba mainin beberapa match pakai satu hero terus kalah dan ngira hero-nya no potensi, dia bakal males cuy. Secara harus nge-spam hero yang dipakai. Dan jujur aja, gue mau nge-spam Sirus gegara Bang Wirau pilih dia jadi jungler terbaik di videonya Bang Kurohiko yang ini cuy. Hehehe. Terus kekurangan yang nomor 2.
susah masuk meta. Karena ya sejago apapun lu, kalau semisal ditabrak hero meta yang OP, terus ditambah lagi hero-nya itu nge-counter hero lu, dah lah susah itu. Kayak semisal gue main pakai Sirus, terus gue ketemu hero modelan kayak Augran. Sebenarnya bisa-bisa aja cuy ngelawannya, bahkan bisa menang kalau early. Tapi kalau udah late game, itu tebel mampus. Bisa aja temennya ngikutin dia. Mana Sirus ini hero-nya gak selincah itu. Iya, memang dia bisa tembus tembok, tapi kalau dia kena CC atau slow, terus gak ada skill 1, kayak mana? Cuma jadi burung biasa. Terus apalagi cuy? Kalau ada yang mau nambahin kelebihan ama kekurangannya, tulis aja di komen cuy. Nah, tadi kan hero power, sekarang kita bahas kelebihan hero meta. Tapi sebelum bahas kelebihannya, apa sih hero meta? Gampangannya hero meta itu hero yang efektif buat menangin game cuy. Kayak semisal di jungler ada kayak Augran, Luna, Pei, sama yang lain-lain. Dan biasanya hero meta selalu dipakai di turnamen cuy. Dan apakah hero meta selalu efektif? Ya sebenarnya ada benernya kata player master. Hero meta gak selalu bikin kemenangan di depan mata. Anjay. Udahlah langsung aja ke kelebihannya. Nomor 1. Efektif. Karena ya kenapa bisa ada hero meta? Itu karena hero-nya abis di buff, atau hero counter dia abis di nerf, atau item yang di buff atau di nerf lah. Kayak semisal kalau lu dulu ingat, dulu jungler tank rame banget kan gara-gara item tanknya pada OP-OP cuy. Bahkan hero assassin aja di build tank lu sampean. Tapi ya abis di nerf pada balik ke habitatnya masing-masing cuy. Hero assassin udah pakai item damage lagi. Dan apakah efektif? Ya emang efektif cuy. Dulu aja gue pakai Dun Winstack. Terus kalau sekarang hero metanya kayak modelan yang gue sebutin di atas tadi. Terus lanjut kelebihan nomor 2. Bisa ngacauin draft musuh. Kayak semisal lu pick Augran, terus musuh lo langsung pick hero-hero counternya. Dan kalau kayak gitu siapa yang enak cuy? Ya teman-teman lu, karena draft musuh terlalu fokus sama lu sampai-sampai lupa sama hero tim lu. Jadi nggak apa-apa kalau lu bonyok, yang penting tim lu bisa gendong, anjay. Dan sekarang kita bahas kekurangannya cuy. Di sini mungkin gue gak bisa bahas terlalu banyak karena gue keseringan main Sirus sama Liu Bei cuy. Tapi lanjut aja, kekurangan nomor 1. Gak cocok sama semua orang. Kayak gue aja deh, gue pernah pakai Augran, hero-nya OP sih. Dan kalau sekedar bisa make sih, bisa. Tapi gue gak tahu ini kalau kondisi kalah harus ngapain, kalau buff hilang harus ngapain, terus item-itemnya juga kayak mana. Perhitungan harus maju kapan sama harus mundur kapan, gue nggak tahu. Karena ya cuman ngikutin hero yang rame cuy. Dan ya gue cuman tahu ini cuy, karena ini pengalaman pribadi gue. Kalau lu mau bacotin tulis aja di bawah. Dan kalau lu pada tetap ribut mana yang lebih bagus, hero power apa hero meta, ya sebenarnya kagak bakal ada habisnya. Kayak enak Indomie apa mie sedap, bagusan iPhone apa Samsung, enakan jomblo apa punya pacar, intinya kagak bakal ada habisnya lah cuy. Tapi ya solusi gua, daripada lu debat mulu kayak Prabowo sama Anies, mending lu jadiin aja hero meta jadi hero power lu. Kayak contohnya ada My Idol AG Zhongyi. Itu hero powernya Augran cuy. Dan Augran juga hero meta ya kan. Dan ya mungkin sampai segini aja cuy. Dan sorry mungkin videonya ini bakal delay karena di sekolah gue juga ada tugas buat bikin video. Jadi ya thanks for watching cuy.